اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. اللهم
Thank you.
صل وسلم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. ربي يسير ولا تعسر. ربي تمم بالخير. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وأمور المسلمين واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا بسندنا المتصل إلى إمام الخاتمة الحفاظ الإمام جلال الدين السيدي رحمه الله تعالى وقدس الله سره وأدام النفع بعلومه وبركاته ونفحاته ومداته وكراماته في الدارين آمين. Hadis Kitab Jami' As-Saghir nomor 7696. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna, bukan golongan kami, man wassa'allahu alaihi, seseorang yang meluaskan rezekinya oleh Allah. Man wassa'allah, seseorang yang meluaskan oleh Allah, maksudnya rezeki, alaihi, terhadapnya, summa qattara ala iyalih, kemudian dia menyempitkan, maksudnya terlalu irit kepada keluarganya. Jadi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika rezeki sempit, pembelanjaan kepada keluarga irit. Tapi ketika Allah berikan kelapangan, maka juga pembelanjaannya dilapangkan. Itu salah satu sunnah atau bagian yang diserukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi katakan, bukan golongan kami, bukan orang yang mengikuti sunnah kami secara total, kalau dapat rezeki yang berlimpah tapi pembelanjaan terhadap keluarga tidak ada perbedaan. Hadis yang kedua, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna, bukan golongan kami, man wati al-hubla, orang yang menggauli wanita hamil." Hubla, ulama mensyarahkan wanita hamil yang dimaksudkan bukan istrinya, tapi budak sahaya yang baru dibelinya, atau dia baru dapat pembagian budak sahaya. Walaupun budak itu sudah dibeli, tidak boleh digauli oleh majikan sampai melahirkan. Kalau istri hamil, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan dulu, bisa melarang orang-orang menggauli istrinya ketika hamil. Tapi saya terlihat orang-orang Romawi, mereka tetap menggauli istrinya dan tidak ada masalah, maka Nabi pun tidak melarangnya. Maka hadis yang ada pada hadis yang kita baca ini, ulama menempatkan kepada budak sahaya yang baru dia dapatkan. Hadis berikutnya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minkum min rajulin, tidaklah seorang pun dari kalian, laisa minkum, tidak siapapun dari kalian, min rajulin, dari seseorang,
illa ana mumsikun, melainkan saya memegang, melainkan saya menahan, bihujzatih, dengan ekornya. Ini diidentikan kepada hewan, penggunaan pilihan bahasanya, ayyaqa finnar, bahwa dia masuk ke dalam neraka. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan umat ini dengan beliau itu seperti orang yang menghalau laron-laron yang mendekati api. Secepat mana Nabi mengusir laron dari api, secepat itu juga laron mendekat ke api. Ada yang bisa diselamatkan, ada yang masuk ke dalam api. Nah, begitulah perumpamaan baginda Rasul. Beliau hadir ke tengah-tengah umat, bukan hanya sekedar mendakwah dan mengajak, tapi berusaha maksimal, sehingga diumpamakan seperti seseorang yang memegang hewan, dipegang di ekornya supaya enggak masuk ke api. Kenapa diidentikan menggunakan bahasa hewan? Karena manusia tidak memahami sebagai dirinya manusia perihal ketika masuk dalam neraka. Akalnya pada saat itu non aktif untuk menjerumuskan dirinya ke dalam neraka, sehingga Nabi menggunakan, menyimpan, meminjam bahasa hujzati. Jadi kalau bahasanya dipegang, ditahan, itu bukan hanya bahasa peringatan, oh jauh-jauh, menjauh, jangan dekat, jangan mendekat. Bukan hanya bahasa lisan, tapi maksimalnya usaha Nabi menjauhkan umat dari neraka itu digambarkan seperti usaha fisik, yaitu dipegangin supaya enggak masuk ke neraka. Siapapun, seluruhnya. Laisa minkum mir rajul. Menurut kaidah usul atau kaidah bahasa Arab, kalau diawali dengan nafi kemudian ada istisna, maka maknanya jadi am. Nah, jadi semuanya siapa saja di antara kalian, saya berusaha menahan, memegang pinggangnya supaya dia tidak masuk ke dalam neraka. Hadis berikutnya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minni illa alimun aw muta'allim. Bukan golongan aku, tidak termasuk bahagian dari aku. Ulama menafsirkan hadis ini laisa bimuttasilin bi, dia tidak tersambung dengan aku, kecuali alim atau muta'allim, orang alim atau orang belajar. Innama bu'istu mu'allimah, aku diutus oleh Allah SWT untuk mengajar. Di sini bukan Nabi tidak mengakui umat yang lain, tapi Nabi bicara di sini tentang fadilah, tentang kelebihan seorang alim dan atau orang yang belajar. Maka niatkan diri untuk belajar sepanjang waktu, setiap ada kesempatan. Kun aliman au muta'alliman au sami'an au muhibban. Belajar, alim, mengajar, atau belajar, atau mendengar, atau mencintai mereka. Jangan masuk kelompok yang kelima, wala takun khamisan, tahu agama tidak, mau belajar juga tidak, mendengar tidak, menyukai juga tidak. Tapi dari sekian 4 golongan yang selamat, 2 yang memiliki hubungan khas,
dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu alim atau muta'allim. Nah, adzan insyaallah. Hasan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minni," bukan golongan aku, dzu hasadin, orang yang memiliki sifat dengki, wala namimatin, orang yang memiliki sifat mengadu domba, wa kahanatin, orang yang terlibat praktek perdukunan, wala anamin, aku juga bukan golongan mereka. Mereka bukan bagian dari aku bukan bagian dari mereka. Dengki, namimah, memindahkan sebuah perkataan seseorang kepada orang lain supaya terjadi perpecahan. Maka sebaiknya kita tidak usah mengucapkan atau menyampaikan ucapan seseorang kepada orang lain kalau sekiranya ucapan itu menyebabkan mereka permusuhan atau putus hubungan silaturahim. Maka yang kita ucapkan mungkin yang kita dengar dari si A berbicara tentang si B itu hal-hal yang mengeratkan hubungan mereka. Mungkin ada terucap, kalau ucapan itu langsung diucapkan kepada orang yang berkenaan, mungkin tidak akan menyebabkan sebuah permusuhan. Tapi apabila sudah lewat perantara orang lain, ini kadang-kala bisa dimanfaatkan oleh syaitan supaya mereka terjadi permusuhan duduk. Begitu juga praktek perdukunan. Perdukunan bentuk apa saja. Hadis yang kemarin berbicara tentang orang yang mendukun dan orang yang didukun. Jadi bukan orang yang praktek dukun saja, tapi yang datang ke dukun. Apakah bentuknya dia penyakit lewat telur ayam, lewat jeruk, lewat air, lewat apa saja, lewat beras, lewat kunyit. Antum misalnya sakit, tahu nenek, nanti saya lihat ya, lama sakit. Usahakan jangan sampai dilaksanakan. Kalau itu berarti walaupun tidak datang ke dukun, tapi didukunin. Artinya diobati yang praktek dukun dan dia itu dianggap sebuah dosa. Kalau percaya kepada dukun, syirik. Tidak percaya datang dosa. Yang mendukun lebih besar dosanya. Nah, dukun sama dukun kampung beda. Dukun beranak. Jadi dukun itu maknanya berobat atau berobat tidak sesuai dengan logika. Beda halnya tabib. Nah, kalau tabib ada masalah, sakit katanya obatnya urat kayu ini, tambah urat ini, tambah urat ini, tambah urat ini, rebus minum airnya, ada masalah. Daun ini, bunga ini, tambah daun ini, tambah kulit ini, direbus minum airnya, itu tabib, bukan dukun. Nah, ada dukun banget. Laisa yatahassar ahlul jannah
tidak akan pernah merasa menyesal, tidak akan pernah menyesal, tidak akan pernah merasa rugi penduduk surga di atas apapun. Ini sudah dalam surga ini. Kecuali ada saatin di atas waktu marrat bihim, yang lewat ya waktu dengan mereka, lam yazkurullaha azza wa jalla fiha, yang mereka tidak mengingat Allah azza wa jalla di waktu tersebut. Bayangkan tingginya fadilah zikrullah dan besarnya ganjaran zikrullah, sehingga penduduk surga masih menyesal dalam surga. Apa disesali oleh penduduk surga? Karena waktunya di dunia ada terlewat, nggak ada zikir dalamnya. Kenapa penyesalan itu ada? Karena dia melihat betapa besarnya ganjaran yang diberikan kepada orang berzikir. Maka kita nggak bisa bayangkan bagaimana kegembiraan yang didapatkan oleh kawan-kawan kita yang sholat hajat 40 rakaat. Itu nggak bisa dibayangkan. Yang lain sudah tidur, yang lain masih sholat 40 rakaat. Masya Allah. Pasti antum yang tidak sholat hajat itu yang akan menyesal. Nah, walaupun mereka menyesal sedang sholat hajat, kenapa ya saya lari-lari dapat sholat hajat? Kenapa ya saya terlambat siap-siap sehingga masbuk dapat sholat hajat? Kalau 2 menit aja cepat daripada biasa, nggak kenapa sholat hajat. Nyesalin memang, tapi di akhirat antum menyesal. Antum bayangkan kalau selesai Al-Quran, kemudian memahami Al-Quran, mendalami Al-Quran, mendalami hadis, belajar hadis, mendakwakan hadis, mengajarkan hadis sampai mati. Memang ada waktu yang sia-sia, tapi nggak banyak. Coba hitung waktu sia-sia pada asar sampai dekat-dekat maghrib. Pada subuh sampai 7:30 dengan Al-Quran. Kemudian kalau makannya ikut sunnah, berarti sudah dapat nilai lagi. Niat makan sarapan pagi supaya kuat sabki, dapat nilai lagi. Ternyata belum bisa sabki, sholat duha dulu, Masya Allah, dapat nilai lagi. Kemudian sabki nggak lancar, sibuk menyiapkan amalan dan zikir juga. Akhirnya jam 11 sudah capek dan tidur. Niat tidur supaya lebih semangat lagi ibadah dan belajar setelahnya, ada lagi nilai. Nah, sehingga Nabi sabdakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Orang terbaik itu memang orang belajar Quran dan mau mengajarkannya. Nah, belajar dan mengajarkannya. Maka setelah memilih jalur belajar agama, Al-Quran, hadis, maka tidak ada pilihan hidup melainkan mengajarkannya. Antum akan hidup dengan zikrullah lebih banyak daripada yang lain. Sehingga saking besarnya nilai pada zikir, penduduk surga masih menyesali waktu-waktu di dunia kenapa terlewat tanpa zikir. Walaisatis sunnah walaisatis sanah bi alla tumtoru. Bukanlah kemarau bahwa tidak diturunkan hujan kepada kalian. Laisatis sanah, tidaklah kemarau bi alla tumtoru, bahwa tidak diturunkan hujan kepada kalian. Walakis sanah,
Akan tetapi kemarau yang sesungguhnya adalah antum taru, bahwa diturunkan hujan kepada kalian, watum taru, diturunkan hujan lagi kepada kalian, walatum bitul ardu syai'an, sementara tidak menumbuhkan oleh tanah akan apapun. Itu hakikat kemarau. Oh, alhamdulillah umat ini belum banyak dosa dan kesalahannya, karena masih turun hujan. Bahkan hujannya menghanyutkan rumah, masih banjir, masih sebanyak hujan. Jadi kemarau itu bukan gak turun hujan. Turun hujan, hasil petanya gak ada. Itu dianggap kemarau. Memang turun hujan, tapi pertanyaannya biasa-biasa saja. Yang dulu orang panen sekali setahun ada keluar zakat, sekarang panen 2 kali, 3 kali dalam setahun gak ada zakat. Itu kemarau berarti. Kalau kita lihat curah hujan di zaman Nabi, di Madinah, di Makkah, di zaman Nabi SAW, tentu curah hujannya lebih sedikit daripada kita di Indonesia. Tapi Nabi tidak katakan itu kemarau, karena kebun masih menghasilkan buah-buahannya. Nah, sementara tempat kita hujan, tapi gagal panen. Jadi hakikat kemarau yang sesungguhnya adalah bukan tidak diturunkan hujan, tapi tanah tidak menghasilkan penghasilan yang cukup. Itulah hakikat kemarau, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yasuqanna rajulun, sungguh benar-benar akan menghalau, rajulun min Qahtan, oleh seorang laki-laki dari suku Qahtan, an-nasa akan manusia, bi'aso dengan tongkat. Hadis ini berbicara tentang tanda kiamat. Salah satu tanda kiamat adalah seseorang dari suku Qahtan, nama beliau Amir bin Salih Abu Haid. Amir bin Salih, Sin alif lam kha, bukan Salih, bin Salih Abu Haid. Dia akan halau manusia dengan tongkat. Kita nggak jelas apakah sudah terjadi atau belum terjadi, wallahu a'lam. Nah, tidak ada keterangan dalam hadis ini apakah sudah terjadi ataukah belum terjadi, di mana Qahtan tersebut, apa misinya menghalau manusia, apakah penindasan, apakah Abu Haid itu seorang pemimpin, wallahu a'lam. Jadi pemahamannya hanya sampai di situ. Liyastarikin nafar fil hadith, hendaklah berkongsi oleh sekelompok manusia pada hadiah. Berkongsi oleh sekelompok manusia pada hadiah. Nah, ini penting. Ini bab muamalah. Ini bab memakan halal atau haram. Kita 7 orang berlebaran atau berziarah, silaturahmi ke rumah kawan. Sampai di rumah kawan, ada satu bingkisan diberikan kepada salah satu dari 7 orang itu. Bukanlah salah satu yang menerima itu menjadi haknya, tapi siapa yang ikut dalam rombongan itu berhak dengan apa yang diberikan. Nah, berhak dengan apa yang diberikan. Berkunjung satu tempat, nah ini ada sedikit, nah belanja di jalan, ada makanan sedikit, ada snack. Sementara 2 orang katakan ini untuk kita aja ya, bisa kasih tahu orang lain sedikit. Berarti dia telah makan jatah orang lain.
Nabi katakan apabila ada sekelompok manusia menerima hadiah salah satu daripada mereka, semuanya dalam hak yang sama. Dia setarik, hendaklah berkongsi oleh sekelompok manusia pada hadiah. La yashrabanna unasun min ummati, sungguh benar-benar akan meminum oleh manusia dari umatku al-khamra, akan khamar. Yusammunaha, mereka memberi nama akannya khamar dengan selain namanya khamar. Dia sebut nama khamarnya dengan nama-nama lain, karena ketika dikatakan khamar dia merasa berdosa. Dia haramkan kepada kalian minum khamar. Nah, supaya dia tidak masuk dalam larangan tersebut, dibuat minuman-minuman memabukkan dengan nama-nama lain. Sehingga Nabi SAW bersabda, kullu muskirin khamrun, setiap minuman yang berpotensi memabukkan dianggap masuk kategori khamar, hukumnya haram. Nah, apakah dari kimia ataupun dari nabati sekalipun, perasan air anggur, air tapai, air ubi misalnya, atau air nira, aren, kalau diminum dia tidak memabukkan, tidak ada masalah. Tapi dibiarkan sekian lama, potensi memabukkan, hukumnya haram. Dikatakan, saya tidak minum khamar, cuma tua. Perjalanan dari itu Sumatera Barat ke Aceh, nah, kedai tua kiri kanan, daerah mana itu? Nah, itu kan bukan khamar itu. Saya nggak pernah khamar, buat cuma. Apalagi di nama-nama bendera, semuanya Nabi katakan hukumnya haram, walaupun diganti nama dengan cendol sekalipun. Ini apa nih cendol? Pas minum mabuk teler, tetap haram. Ini apa nih? Tertentu. Tapi yang minum mabuk teler, haram. Bukan namanya, tapi zatnya. La yasrabanna unasun min ummati, sungguh benar-benar akan meminum oleh manusia, sungguh benar-benar akan meminum oleh manusia min ummati, dari umatku, akan khamar yusammunaha bighairi ismiha. Tulisnya sama. Mereka memberi nama khamar itu dengan selain namanya khamar. Wa yadrabu ala ru'usihim, kemudian dibunyikan di atas kepala-kepala mereka dengan ma'azif, alat-alat musik. Wal qainat, biduan-biduan wanita. Khamar minumannya, musik hiburannya, wanita penyanyi penghiburnya. Apabila tiga hal ini berkumpul dan ini sudah merata di tengah umat, ada dua ancaman Allah Subhanahu wa taala. Satu, yakhsifullahu bihimul ardh, menenggelamkan oleh Allah dengan mereka akan bumi. Menenggelamkan oleh Allah dengan mereka akan bumi. Sehingga terjadi kejadian hanya satu malam, nggak ada bangunan yang datang semuanya masuk dalam bumi. Atau Allah jadikan di antara mereka kiroda, monyet, wal khanazir, dan babi. Hadis sahih. Kemana pemabuk-pemabuk itu dia? Dan hilang, tak kemana, musibahnya nggak ada, kosong begitu saja. Ternyata hari besok babi, banyak babi. Nah, itulah dia mereka tidak jadi babi. Nah. Atau ada monyet-monyet cerdas di pinggir jalan. Waktu itu orang lagi monyet. Pandai pula menjadi ngamen. Jangan-jangan dia berasal dari pemabuk. Ini hadis sahih.
Walaupun ada hadis mengatakan bahasanya umat Nabi Muhammad itu tidak akan diazab dengan dirubah wujudnya. Entah bagaimana permasalahan mengumpulkan dalil-dalil dari para ulama, yang jelas di sini ditegaskan apabila khamar diminum, alat musik dibunyikan, dihibur dengan wanita-wanita penyanyi, kemungkinannya dua: pertama ditenggelamkan bumi, yang kedua dirubah wujudnya jadi monyet atau babi. Liyusalli rajul fil masjidil ladzi yalih, hendaklah salat seseorang di masjid yang terdekat dengannya. Liyusalli, hendaklah salat ar-rajulu oleh seseorang fil masjidil ladzi yalih, di masjid yang ada di dekat rumahnya. Wala yattabi'il masajid, janganlah ia mencari-cari masjid. Salat di masjid ini, zuhur di sini, nanti asar di sini, nanti isya di sini, maghrib di sini, jumat sini, jumat besok sana. Itu tidak dianjurkan. Nah, kata Nabi, hendaklah disolat di masjid dekat rumahnya. Tentu hadis ini ada penjabaran sesuai dengan penjabaran para ulama. Pertama, kalau memang di masjid terdekat imamnya tidak mencukupi syarat fasik misalnya, atau menghilangkan beberapa sunnah dalam ibadah, sementara masjid yang lebih jauh, lebih sempurna, lebih banyak jemaahnya, ada anjuran ulama mengatakan masjid yang lebih jauh sedikit. Nah, tapi kalau dengan kualitas yang sama, nah, dengan pengamalan yang sama, fadilah yang sama, sebaiknya dia sholat di masjid yang terdekat dengan ruangan minta angin. Hadis berikutnya, liyusalli ahadukum nasyatah, hendaklah salat salah seorang kalian pada saat semangatnya. Hendaklah salat salah seorang kalian pada saat bersemangatnya. Fa'idha kasila, apabila dia malas, au fataro, atau dia capek, falyaqud, hendaklah dia duduk. Hadis sahih. Ini juga tidak bisa dipahami hanya sekedarnya. Nabi katakan sholat itu waktu semangat. Kalau malas sholat boleh duduk. Ada satu saf belakang sholatnya duduk. Kenapa? Malas saya berdiri. Ada hadisnya, tapi mafhumnya salah. Itu yang beredar di kalangan salaf, bukan salaf, salafi. Dalilnya Quran, dalilnya hadis, tapi mafhumnya salah. Lihat hadis di sini. Secara zahir dikatakan kalau malas boleh sholat duduk. Sahih hadisnya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi apa maksudnya hadis tersebut? Ulama hadis katakan ini sholat sunnah, bukan sholat wajib. Nah, kenapa hadis ini Nabi riwayatkan? Ketika baginda Rasul SAW masuk ke dalam masjid, lalu melihat ada tali yang dibentangkan antara tiang ke tiang. Nabi bersabda, "Liman hadzal habl?" Ini tali siapa? Kata sahabat, ini tali milik Sayyidatina Zainab. Ya Rasulullah, kalau dia sholat dia bergantung di situ. Dia taruh tangannya di situ, dijepit ke tiang. Jadi walaupun ngantuk-ngantuk dikit nggak rebah. Ada tali yang menahan. Nabi katakan buka talinya. Hendaklah sholat salah seorang kalian ketika dia bersemangat. Berarti hadis tahajud. Kalau malas misalnya
dia boleh duduk. Kalau dia capek, duduk. Nah, tapi untuk yang 6 rakaat jangan dibuat begitu ya. Kalau ini kan pas habis tahajud, saya capek sama males saya duduk. Ini sholat ba'diyah usianya baru 13 tahun sudah duduk, kakek-kakek usia 70-an. Aneh. Masih muda sholat duduk, sholat sunat. Itu apa yang diharapkan nanti masa depannya? Masih duduk. Nah, selesai sholat, berteriak. Itu kata Allah, gak adil. Kamu tuh gak adil. Tuh main, lari bisa, tapi kalau sholat sunat duduk. Sholat sunat 2 menit pas, 1 menit rakaat pertama, 1 menit rakaat kedua. Nah, mulai dari hari ini orang kalau tidak terbiasa sholat dengan tertib yang benar, ketika jadi imam ketahuan. Capek kita ngikutin belakang. Cepat kali gerakannya. Itu pertanda sholatnya belum pas. Dari mana kita memulai sholat yang sempurna? Dari sholat sunat sendiri. Baca doa iftitahnya, baca surahnya, baca fatihahnya, Subhanal Azimi 3 kali, terdengar oleh telinga sendiri. Kalau belum untuk praktek, pas jadi imam nanti susah. Ini kecepatan atau terlalu lambat, sholatnya enggak sempurna. Maka asatiz itu sudah masanya memperbaiki sholat. Asatiz sudah selesai kubur. Itu kalau nggak betul juga sholat, apa nanti membetulkan lagi? Liyatok, hendaklah meletakkan ahadukum pada salah seorang kalian baina yadayhi, antara 2 tangannya, antara 2 tangan, artinya di depan. Misla muakharatir rahab, seperti sandaran kendaraan, seperti sandaran kendaraan. Ketika naik onta, itu para sahabat di atas punggung onta itu diletakkan seperti pelana yang bagian belakangnya tinggi sehingga bisa bersandar ke belakang. Diukur oleh para ulama, sandaran kendaraan itu tingginya 2/3 hasta. 1 hasta 50 cm. 2/3 berarti berapa sentimeter? Nah, kalau 60, 20 cm kurang dikit. Nah, 40 cm, 30-an, 35 cm lebih. Itu muakharah ukurannya. Jadi kalau salat diletakkan di depan. Wala yadurhu, tidak masalah akannya apa saja yang dilewat di depannya. Tidak merusak, tidak merugikan akannya seorang apa saja yang lewat di depannya. Ini disebut dengan sutratul musalli. Nabi bersabda dalam hadis yang lain, sutratul makmum, sutratul imam, sutratul imam, makmum. Kalau imam sudah punya sutra, makmum dianggap sudah punya sutra. Kalau imam belum ada sutranya, makmum juga tidak dianggap punya sutra. Maka masjid-masjid yang antara kaki imamnya, tempat shaf imamnya dengan dinding masjid jaraknya jauh, maka perlu diletakkan di depannya sutratul musalli. Ada juga masjid-masjid menyediakan sutratul musalli, tapi tingginya cuma pendek, sejengkal kadang-kadang. Dia 2/3 hasta minimal. Nanti kalau kita sholat sunat, letakkan di depan. Kalau nggak ada tiang, kalau nggak ada dinding, kalau nggak ada tas, kalau nggak ada juga sejadah. Nabi melepaskan sorban untuk sutratul musalli.
Tapi sutratul musalli lebih tinggi nilai pada sorban. Kalau nggak ada sorban, maka garis. Nah, ambil tasbih, kita bentangkan depan kita. Nah. Hadis sahih. Muslimin hendaklah yu'azzi al-muslimin hendaklah mentakziahi akan orang-orang Islam fi masaibihim pada orang-orang yang timpa musibah di antara mereka, al-musibatu bi, oleh musibah dengan meninggalnya aku. Meninggal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah musibah terbesar bagi umat Islam. Maka kata Nabi, di mana saja muslim berada, sebaiknya ditakziahi muslim tersebut karena meninggalnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini memang mursal. Hadisnya mursal. Nah, tapi bisa dijadikan sebagai dasar, walaupun tidak dalil, tapi istinad. Bahasanya Nabi menginginkan berkunjung satu sama lain atas wafatnya baginda Rasulullah SAW. Berarti secara tidak langsung Nabi meminta untuk menyebut sejarah atau mengingat wafatnya baginda Nabi. Maka kalau orang dengan hati yang bersih membaca sejarah wafatnya Rasul, pasti akan meneteskan air mata. Ketika dia meneteskan air mata, subur kembali cintanya kepada Sayyidina Muhammad. Maka secara tidak langsung ini bisa menjadi dalil pendukung bagi Maulid Nabi SAW. Li yuwassil, hendaklah memandikan mautakum akan orang mati di antara kalian al-ma'munun, oleh orang-orang yang dipercaya, oleh orang-orang yang amanah. Jadi syarat orang memandikan jenazah di luar pada ketentuan fikih, laki-laki memandikan laki-laki, perempuan memandikan perempuan, urutannya urutan yang menyolatkan. Terlepas pada pembahasan tersebut, syaratnya mesti orang terpercaya, supaya dia tidak menceritakan kekurangan apapun yang ditemukan pada jenazah. Gak boleh diceritakan. Tapi kalau dia menemukan kelebihan, sebaiknya diceritakan. Kalau menemukan kekurangan, misalnya ketika dimandikan mulutnya mengeluarkan aroma yang tidak sedap, ingusnya nggak berhenti-berhenti, nah kemudian ketika dimandikan dikerumuni oleh lalat misalnya, itu nggak boleh diceritakan. Termasuk kekurangan fisik sekalipun. Tapi kalau ketika dimandikan ketemu hal-hal yang membahagiakan, wangi misalnya, memandikan seperti orang hidup, mudah untuk bolak-balik, seolah-olah dia tahu dimandikan, harum, bercahaya, senyum, orang memandikannya senang, ini boleh diceritakan. Tapi kekurangan tidak boleh sama sekali. Maka sebaik-baiknya memandikan ahli waris, bapak, anak, saudara, keponakan. Kira-kira kalau kita mati siapa memandikan? Atau tulis wasiat, saya nggak usah memandikan secara sempurna, cukuplah dicelupkan gambar, diangkat lagi.
Nah, masa itu tiba. Masa di mana kita dimandikan oleh orang lain itu akan datang suatu saat. Jadi, diam aja gitu. Siram air, insya Allah. Itu sebabnya ketika baru meninggal dunia, disunahkan oleh para ulama untuk melenturkan persendian supaya ketika dimandikan mudah. Nah, kalau nggak dilenturkan, susah untuk dimandikan. Ya, yang kira-kira yang udah mau mati, bisa lah tulis wasiat. Nah, saya kalau meninggal tolong dibuat begini. Nah, hadis berikutnya baginda Nabi SAW bersabda, la yakshayanna, sungguh benar-benar akan menyelimuti ummati akan umatku, mimba'di dari setelahku, fitan, berbagai macam fitnah, kakita'il lailil muzlim, seperti potongan-potongan malam yang gelap. Potongan-potongan malam yang gelap. Malam yang gelap gulita diibaratkan sebagai potongan-potongan. Artinya kita melangkah ke depan gelap, melangkah lagi ketemu potongan gelap, melangkah lagi gelap. Sehingga kita tidak bisa membedakan mana kayu dan ular, mana lubang dan jalan, mana yang bisa menyelamatkan, mana yang tidak menyelamatkan. Seperti itu kondisi fitnah di akhir zaman. Nah, seperti itu kondisi fitnah di akhir zaman. Di sana muncul dengan pengajiannya, judulnya sholawatan, tapi joget-joget. Ada kiainya juga, besar lagi sopannya. Salaman mau laki sama wanita. Nah, laki-laki salaman biasa saja, yang wanita lebih spesial. Mengatakan masih golongan Islam. Bingung, Islam apa ini? Di sana lagi muncul lagi, kalau sesat masa dia sesat? Kok aneh pengikutnya? Itulah fitnah akhir zaman. Membingungkan. Nah, perlu orang-orang yang tahu dari sunnah ngomong, dan dibiarkan saja, sehingga umat mengira itu nanti sebuah kebenaran. Ada juga pengajian, qala Allah subhanahu wa ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahul Bukhari Muslim, maftu alaih, barakallahu fiik. Nah, ternyata arahnya kemana? Allah punya tangan, Allah duduk di aras, sholatnya rapi, bagus, bacanya mantap, Quran taruh di lantai. Sayyidina Haram, kamu bingung, Quran hadis mana pula salahnya? Tapi kalau sekiranya muncul aliran sesat yang nilai-nilainya yang jelas sesatnya, sholat 3 waktu saja, itu kan jelas. Ini ajaran-ajaran yang aliran-aliran yang dianggap sesat oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, tapi lebih bentuknya kepada ittiba dengan nabinya jelas. Inilah yang mengelabui umat. Nah, itu akan datang kata Rasul seperti fitnah, potongan-potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu fiha mu'minan, ciri-cirinya di pagi hari seorang laki-laki fiha, pada zaman fitnah tersebut, keadaan dia punya iman, wa yumsi kafiran, di sore hari dia kafir. Yabi'u aqwamun, menjual oleh beberapa kaum, dinahum, akan agama mereka, bi aradin minad dunya
qalil. Qalilin nah kepada aradin qalil minad dunia, barang-barang atau harga-harga sedikit dari dunia ini. Jadi agama dinilai dari dunia, beragama karena dunia. Nggak ada masalah melanggar hadis zikir kalau ada dunianya, nggak ada masalah menantang-nantang zikir kalau ada dunianya. Itu akan muncul di akhir zaman. La yafirun nasu minad dajjal fil jibal. Sungguh benar-benar akan lari manusia dari Dajjal pada gunung-gunung. Benar-benar akan lari manusia mengelak dari fitnah Dajjal pada gunung-gunung. Laitulanna ibnu Maryam ad-Dajjal bi babil luddin. Sungguh benar-benar akan membunuh oleh putra Sayyidatina Maryam, yaitu Nabi Isa alaihissalam, akan Dajjal, tempatnya di pintu Luddin. Pintu Luddin itu satu pintu, satu pintu di mana? Kemarin sudah kita lihat, di sini nggak ada keterangan. Palestina ada nama pintu Luddin. Kemarin tafakuh udah kita lihatkan fotonya, pintu Luddin. La yaqra'anna al-Qur'ana nasun min ummati. Sungguh benar-benar akan membaca akan Al-Quran. La yaqra'anna, sungguh benar-benar akan membaca akan Al-Quran nasun, oleh sekelompok manusia dari umatku, yamrukuna minal Islam, mereka lepas dari Islam, kama yamrukus sahmu minar ramiyah, seperti lepasnya anak panah dari busurnya. Hadis ini berbicara tentang Khawarij, juga kepada keturunannya, dengan sifat yang sama. Ciri-cirinya bagaimana? Mereka terlalu maksimal dalam membaca Al-Quran, tapi dia lari, lepas dari Islam, keluar dari Islam seperti anak panah meninggalkan busur. Dalam riwayat yang lain Nabi sabdakan, Quran yang mereka baca hanya sampai di tenggorokan, makhraj terakhir yaitu aqsal halki, enggak sampai kepada hatinya. Maka dari sekian kelompok yang ada pada hari ini yang memberikan perhatian yang maksimal terhadap tahsinul Quran, kelompok mana? Wallahu a'lam. Nah, pokoknya program tahsinul Quran, kalau dia tampil jadi imam, masya Allah, ini yang yang menyihir masyarakat. Tampil dari Darul Hijrah, bacaan masya Allah. Nah, memang tidak dianjurkan berlebihan. Dalam riwayat yang lain mereka akan betulkan Quran seperti membetulkan anak panah, tapi kesan Al-Quran nggak sampai pada hatinya. Dia baca innamal mu'minuna ikhwatun, dia baca, tapi lihat orang beriman tetap aja mukanya itu bukan seperti orang beriman. Innamal mu'minuna ikhwatun, dia baca, tapi tidak mau menerima salam pada orang beriman, gak mau menerima salam, gak mau bergaul, hanya dengan kelompoknya saja. Nah, ini harus antum ambil berat.
InsyaAllah nanti selesai Zulhijjah, majlis guru di Tahsin. Mereka ciri-cirinya, dia menguasai sebuah daerah, dia akan pilih imam terbaik dan suara terbaik, sehingga makmum itu senang semuanya. Setelah senang, baru dia gantikan pengurus satu persatu. Lepas itu baru masuk ustaznya satu persatu, baru buat pengajian di sana, hadir seluruh penjuru, ramai, sehingga orang kampung sana kan, inilah ajaran yang benar. Selesai itu baru katakan, Allah di mana? Allah duduk di arsy. Sementara yang mengaku ahli sunnah wal jamaah dengan pemahaman yang benar tidak terlalu mementingkan dengan hal-hal seperti ini. Memang itu faktanya, dan Nabi sudah katakan memang demikian adanya. Sejak Khawarij dibakar oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tapi walaupun demikian, usaha dari kita bagi para guru sudah selesai menghafal Quran, semasa antum belajar mengajar khidmat, itu ada masa 1 tahun untuk memperbaiki huruf demi huruf dan menguasai tajwid. Karena metode kita pembetulannya belakangan. Nah, nanti kalau dibetulkan 2 tahun baca tajwid saja, tahun ketiga dia enggak usah lah, susah kali Al-Quran. Kita betulkan dulu sambil jalan. Nah, Sulaiman Salman kan mulai bagus iramanya. Kalau dia maksimalkan lagi, itu bisa jadi imam di Jepang pula. Nah, maka jangan berhenti menghafal, enggak lagi, tinggal lagi betulkan irama sesuai dengan suara masing-masing. Nah, suaranya mirip Humaydi, irama Padang Masyar. Irama itu sesuai dengan pengamalan masing-masing. Zuk bacaan bukan hanya dengan irama, tapi zuk bacaan dengan pengamalan. Khair. Liyakul ahadukum hina yuridu ayyanam. Hadis sahih, hendaklah membaca oleh salah seorang kalian ketika dia ingin tidur, amantu billah. Ini doa sebelum tidur. Amantu billah, aku beriman dengan Allah. Wa kafartu bit taghut, aku kafir dengan taghut. Wa'dullahi haq, janji Allah itu benar. Wa sadaqal mursalun, benar para utusan Allah. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku, a'udzubika, aku berlindung denganmu, min tawariki hadzal lail, dari yang berjalan-jalan ini malam. Tawarik, yang berjalan-jalan pada ini malam. Apakah itu kelabang, semut, kecoa, kecuali tarikan yatruku bi khair, yang berjalan, sesuatu yang berjalan yang membawa kebaikan. Yang berjalan membawa kebaikan, enggak apa-apa. Itu salah satu doa mau tidur. Liyakumil a'rabu khalfal muhajirin wal ansar, hendaklah berdiri orang Arab pedalaman di belakang muhajirin dan ansar. Liyaktadu bihim fis shalah, hendaklah mereka berjamaah dengan mereka muhajirin dan ansar dalam ibadah salat. Kalau ketemu dalam bahasa Arab, al-a'rab itu mana Arab pedusunan. Kalau ketemu Arab berarti Arab kota. Nah, maka Nabi sabdakan, kalau ngumpul mereka dalam tempat yang sama, yang berhak jadi imam adalah muhajirin dan ansar. Begitu juga menjadi pemimpin orang Arab pedalaman itu jadi makmum.
Liyakfir rajula minkum kazadir rakib, hendaklah cukup terhadap salah seorang dari kalian, merasa cukup terhadap salah seorang dari kalian seperti perbekalan seorang pengendara. Zadir rakib, perbekalan seorang pengendara atau orang melakukan safar. Kita melakukan rihlah 3 hari 3 malam, 4 hari 4 malam. Bukan amin, contoh. Mana pula rihlah 4 hari 4 malam, contoh. Nah, antum bawa perbekalan apa? Ransel, baju, perlengkapan mandi, perlengkapan tidur. Ada bawa lemari? Bawa kompor? Bawa kompor? Kompor dibawa? Iya, bawa kompor. Saya nggak bawa. Khair. Nah, seperti itulah perbekalan sederhana yang dianjurkan oleh Rasul. Berarti di rumah dia, ya nggak ada lemari, cukup ransel saja atau kompor saja. Ini dalam bab zuhud, bukan berarti haram dengan perlengkapan, tapi begitulah yang dianjurkan oleh Nabi. Diminimalkan perbekalan hidup di dunia, seperti seorang musafir meminimalkan perlengkapannya di dalam safar. Dia perhitungkan, kalau kita safar 2 hari berapa ya cocok bawa baju, kalau safar 3 hari berapa cukup pakaian. Kalau usia sudah segini berapa ya perlu lagi beli baju. Masa 50 tahun masih mikir buat rumah? Kan nggak perlu. Nah, ngontrak 10 tahun lagi insya Allah meninggal. Nah, begitu rumus yang diberikan oleh baginda Rasul supaya ringan menghadapi kehidupan dunia. Liyakfi ahadakum minad dunya khadim wal markab, hendaklah merasa cukup kepada salah seorang kalian dari dunia ini pelayan dan kendaraan. Khadim, pelayan, wal markab, dan kendaraan. Liyakunanna min hadhil ummah, sungguh benar-benar akan terjadi pada ini umat, yaitu umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini berkaitan dengan hadis yang tadi kita baca. Liyakunanna, sungguh benar-benar akan terjadi dari umat ini khasfun, ditelan bumi. Ini sepanjang musibah melanda Indonesia sudah pernah terjadi. Wa qazfun, dilontar dengan batu dari langit, dihujani dengan batu. Qazfun ini wallahu alam. Tapi ada sejarah itu satu desa di daerah Jawa mana dihancurkan dengan hujan batu karena nikah antara saudara kandung dan sebagainya. Kemudian maskhun, ini yang belum kita dengar, dirubah wujudnya, disempurnakan. Hadis yang tadi dirubah jadi apa? Monyet atau babi. Kapan hal ini terjadi? Zalika, demikian, idza syaribul khumur, apabila mereka sudah meminum minuman memabukkan. Wattakhazul qainat, mereka telah mengambil penyanyi-penyanyi wanita. Wadarabu bil ma'azif, mereka memainkan alat-alat musik. Hadis hasan. Liyakunanna, layakunanna, sungguh benar-benar akan ada, fi waladi Abbas, pada keturunan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an, muluk, raja-raja. Yaluna amra ummati, mereka akan mengambil alih, mereka akan mengurus urusan umatku, maksudnya kepemimpinan.
yu'izzullahu bihim ad-din, memuliakan, mengagungkan oleh Allah dengan perantaraan mereka akan agama. Ini nubuat daripada Sayyidina Rasul atas kekhalifahan Bani Abbasiyah. Jadi Bani Abbasiyah itu sudah disampaikan oleh Nabi. Nah, bahasanya keturunan Sayyidina Abbas akan memimpin umat Islam sampai kepada agama itu dimuliakan oleh Allah dengan perantaraan mereka. Lailatul Jumu'ah wa Yaumul Jumu'ah, malam Jumat dan hari Jumat, arba'un wa isruna sa'ah, 24 jam. Lailatul Jumu'ah, malam Jumat dan hari Jumat, 24 jam. Lillahi ta'ala, bagi Allah subhanahu wa ta'ala, fi kulli sa'atin minha, pada setiap jam, minha darinya 24, situ mi'ati alfi atiq, 600.000 orang yang diselamatkan dari neraka. Kulluhum finnar, minan nar, dari neraka. Kulluhum qadis taujabun nar, seluruh mereka itu sungguh mereka wajib masuk neraka. Kalau menurut perhitungan amal mereka mesti masuk neraka, tapi karena mereka yasinan malam Jumat, ziarah kubur hari Jumat, baca surah Kahfi malam Jumat, bikin halaqah bayan malam Jumat, ada saat-saatnya mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena setiap 1 jam 600.000 orang diselamatkan dari neraka. Tapi sayang hadisnya dhaif. Lailatul Qadar Lailatul Sab'in wa Isrin. Karena peristiwa ini sudah berlalu, kita bahas cepat. Malam Qadar itu adalah malam 27. Hadis berikutnya, Lailatul Qadri Lailatul Arba'in wa Isrin. Malam Qadar adalah malam 24. Lailatul Qadri fil asril awakhir. Lailatul Qadar pada 10 terakhir. Fil khamisa awis salisa, 5 sisa atau 3 sisa. 5 sisa berarti malam 25, 3 sisa berarti malam 27. Lailatul Qadri Lailatul Sabi'ah au Tasi'ah wa Isrin. Malam Qadar itu adalah malam 7 atau yang ke-9 dan 20. 27, 29. Sekian hadis sahih semuanya berbicara tentang malam Qadar. Innal malaikata tilkal laila, sesungguhnya malaikat pada malam tersebut di muka bumi lebih banyak dari jumlah kerikil. Tanazzalul malaikatu waruh, malaikat turun pada malam tersebut ikut malaikat Jibril. Malaikat dan malaikat Jibril, kata Nabi dalam hadis ini sahih, jumlah malaikat yang turun ke muka bumi waktu itu lebih banyak dari jumlah kerikil. Kalau kita bangun di malam Qadar tersebut dan bergesekan dengan mereka yang jumlah mereka lebih banyak, maka ruhaniyat mereka akan menular kepada kita, sehingga orang yang mendapatkan malam Qadar di pagi harinya dia merasakan ruhaniyat yang berbeda daripada sebelumnya. Ruhaniyat malaikat adalah ruhaniyat yang taat. Pernah menemukannya? Ketemu perasaan-perasaan seperti itu di pagi hari?
Tapi kalau antum pulang Ramadan main game di rumah, nggak akan ketemu. Nggak ketemu malam qadar. Orang tarawih 20 rakaat, dia pilih 8 rakaat. Ada di biro ada 20, dia pergi ke hakim. Nggak dapat malam qadar. Kita habiskan malam qadar, 2 hadis lagi. Lailatul Qadri lailatun balijah. Malam qadar adalah malam yang terang. Balijah, malam yang terang. La harra wala barida. Tidak panas, tidak dingin. Suasana malamnya terang, tidak panas, tidak dingin. Wala sahaba fiha, tidak ada awan di dalamnya. Tidak ada awan di malam tersebut. Terang langit itu terang, enggak ada satupun awan. Wala matar, tidak juga turun hujan. Wala riha, tidak ada angin bertiup. Artinya bertiup kencang. Wala yurma fiha binajm, tidak dilontar padanya malam dengan bintang. La yurma, tidak dilontar, tidak dilemparkan, dilontarkan pada malam tersebut dengan bintang. Itu ciri-ciri malamnya. Wa min alamati yaumiha, dan di antara tanda di siang harinya, di antara tanda siang harinya, tatlu'us syamsu la su'a'a laha, terbit matahari tapi tidak ada sinar baginya. Mataharinya terbit tapi sinarnya enggak ada. Apa maksud tidak ada sinar? Dijelaskan oleh hadis berikutnya, Lailatul Qadri lailatun samha talqa. Malam qadar adalah malam yang mudah dan enak, mudah dan bagus. Tapi bagaimana perasaan malam itu enak aja, suasana santai. Tapi kalau maghrib itu udah hujan, ini kayak nih malam ini malam qadar nih, hari hujan, sehingga diturunkan hujan supaya nggak datang ke masjid. Malam qadar nggak hujan, malamnya mudah melakukan aktivitas, tidak panas, tidak dingin. Tusbihu syamsu sabihataha, di pagi hari mataharinya, jadilah matahari di pagi harinya dha'ifatah hamra, lemah sinarnya. Itu makna tidak ada cahaya tadi. Terang memang terang, tapi tidak menyengat. Nah, seolah-olah cahaya matahari rasa-rasanya sama dengan cahaya bulan purnama. Allah. Satu lagi. Lailata usriyabi, pada malam diisrakan aku, pada malam diperjalankan aku. Ma marartu ala malain minal malaikah, tidaklah aku lewat di atas kelompok dari malaikat, melainkan amaruni bil hijamah, mereka menyuruh aku untuk berbekam. Jadi setiap Nabi melewati batasan langit, tingkatan langit demi langit, tidaklah ketemu malaikat, melainkan semuanya berpesan, meminta Nabi, menyuruh Rasul untuk berbekam. Yang susah ngafal, bekam rutin setiap bulan. Nah, di tengah-tengah kepala dan di sudut-sudut titik bekam yang lainnya. Tanggalnya 17 sama 19. Tapi kalau bertepatan hari Selasa tanggal 17, ini bisa menyembuhkan penyakit 1 tahun. Yang suka mengantuk, bekam juga. Nah, di kepala, di pundak, rutin setiap bulan. Nah, kan ada tukang bekam lokal di sini.
Sudah 7 bulan bekam berturut-turut mengantuk juga. Bekam angin di mata. Biar bijinya agak keluar sedikit. Pelupa bekam. Khair insyaallah. Mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak. Fadhal. Situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. عندي سؤالان يعني الأول كما عرفنا الحديث المشهور عن فضيلة حفظ القرآن هم سيدخلون الجنة بما يقرأ كما عرفنا الآن نحن ننظر الطريقة الجديدية يعني هم يحفظون ليس باللسان ولكن بحركة اليدين السؤال هل لهم أجرة سواء في حفظ القرآن باللسان؟ هذا السؤال الأول. ثم السؤال الثاني يعني كيف نصلي في وراء الخوارج؟ يعني نحن نقول بالصريح فقط نصلي وراء الوهابي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. نعم يوجد القول من العلماء يقول إذا نصلي في وراء الوهابي الحكم مكروه. نعم هل ليس يمرقون من الإسلام ليس بمعنى الكفار في هذا الحديث الشيء؟ هل فقط خلاص شكرا عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Para hufaz Al-Quranul Karim ketika dimasukkan dalam surga, Iqra kama taqra'una fid dunya fa inna manzilataka fi akhir ayatin taqra. Naiklah dan naiklah sampai pada akhir ayat yang kamu baca. Kedudukan dirimu di surga adalah sejauh mana kamu membacanya di dunia. Lalu pada hari ini, di antara saudara-saudara kita yang Allah berikan musibah, mungkin bala, itu salah satu anugerah yang Allah berikan sebetulnya. Dia nggak bisa membaca karena bisu. Lalu mereka menghafal Al-Quran dengan gerakan-gerakan jari. Apakah mereka ada pahala? Tentu ada pahala. Karena sebetulnya menghafal, membaca Al-Quran dengan lisan itu adalah menampakkan dia hafal. Hafalnya sebetulnya itu dalam hati. Bagi orang yang pandai membaca, kita katakan dia hafal tentu dengan lidahnya. Bagi si bisu, kita lihat dia hafal tentu dengan isyarat jarinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi hifzul Quran bukan sebetulnya dengan lisan. Hifzul Quran itu adanya di mana? Tentu dalam hatinya, bukan juga dalam kepalanya. Karena pernah ditemukan orang gila yang tidak kenal namanya tapi masih bisa menghafal Al-Fatihah. Berarti ada tempat khas yang Allah simpan kalamnya di dalam diri manusia. Nah, karena kita pandai membaca, kita nampakkan hafalan yang ada pada diri kita dengan bacaan,
si bisu tidak bisa membaca, dia nampakkan dengan gerakan. Nah, walaupun tidak ada hadis yang sahih yang menyatakan si bisu menghafal Quran sama dengan si natik yang pandai bicara, tapi secara mafhum dengan beberapa dalil, maka orang bisu pun mendapatkan pahala yang sama. Dan dia kalau hafal semuanya dengan gerakan jari, dia juga hafiz Quran. Dia juga hafiz Al-Quran. Lalu bagaimana dia membacanya? Dengan gerakan jarinya. Saya rasa mungkin ada khusyuk yang lebih memahami makna ayat dari gerakan jari tersebut. Kita kan nggak tahu. Dan itu bagian daripada firman Allah yang berbunyi wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Kita enggak paham memang dan tasbih mereka, hanya sesama mereka yang memahaminya, bisu sama bisu. Tapi insyaallah ala kulli hal Allah akan memberikan setiap hal yang sama kepada orang dengan potensi yang sama atas keterbatasan yang Allah berikan kepada masing-masing. Misalnya kawan kita hafiz Al-Quran tapi dia nggak bisa baca, bacanya terbata-bata karena dia gagap, dan sangat gagah. Tapi ini nggak bisa jadi alasan bagi antum. Saya hafal sebetulnya, cuman setorkan tuh hilang nih. Nah, itu tetapnya nggak benar dalam pendidikan. Yang kedua, sholat di belakang Wahabi. Nah, kalau kita tahu secara sharih betul dia Wahabi luar dalam, dia jadi imam, kita nggak boleh ikut. Kenapa? Karena mereka sudah keluar pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu bagaimana kita pergi haji umroh, mereka kan jadi imam? Siapa mereka? Kan nggak pasti imam tuh Wahabi akidahnya. Ternyata enggak. Karena salah satu ulama, Masya Allah, siapa nama beliau? Salah satu masyaikh kita di Makkah, beliau katakan begini, saya berdoa kepada Allah ketika saya meninggal, imam jenazah saya jangan imam A tapi imam B. Itu kata beliau dalam doanya. Pada hari itu jadwalnya imam A Wahabi, tapi karena karomah dari ulama ini entah kenapa imam A berhalangan, muncul imam B. Berarti menurut pengetahuan masyaikh kita yang ada di Makkah itu, mereka tahu antara imam itu ada yang akidah Wahabi atau tidak. Nah, kita yang datang ke situ, jangankan untuk mencek akidah imam, untuk berdiri belakangnya di mana dia muncul pun, lihat orangnya tampil pun kita nggak tahu. Kembali pada konsep maghoba'anka fala tas'al. Tapi kalau sore betul, dia di Padang sini, dia buka pengajian, Tuhan punya tangan. Kedua tangan Tuhan itu kanan. Bukan kami yang ngomong, Allah yang ngomong sendiri. Nah, betul dia begitu. Kemudian dia jadi imam Jumat, antum pindah jalan masjid, nggak ada khilafiyah di sana lagi. Tapi toleransi itu ada ketika kita tidak bisa membuktikan apakah dia salafi luar dalam atau salafi di luar saja. Ada yang salafi luar saja, jarinya doang yang bergerak, yang lain nggak ada. Cuman salafi meletakkan tangan doang, cuman salafi celananya saja. Tapi akidahnya masih akidah 20, akidah 50, itu nggak ada masalah. Herlah, tufina akhir zaman mungkin sama halnya dengan riba, tidak mungkin kita mengelak. Itu juga dan hal-hal seperti itu jangan dicari tahu, itu lebih aman. Nah, kalau kita tahu nggak boleh ikut. Kenapa? Karena mereka sudah keluar dari Islam. Mereka sudah keluar dari Islam. Ini menurut pandangan para ulama. Walaupun demikian penjelasannya, tapi jangan sekali-kali menuduh itu udah keluar dari Islam, itu udah keluar, pulang-pulang udah keluar.
Ada data-data ustaz yang sudah keluar dari Islam di Kota Padang, itu nggak boleh, itu haram hukumnya ya. Nah, itu sama juga dengan mereka berarti. Kita hanya menghukum secara konsep. Kalau individu, wallahu alam. Khair insyaallah. Izin tanya Ustaz. Iya Pak, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi dari yang dijelaskan berkaitan dengan Lailatul Qadar, tentang tanda-tanda ciri-ciri yang disebutkan tadi, alhamdulillah saya serta jamaah teman-teman ini sudah beberapa kali mendapatkan hal ini. Pernah di tahun sebelum Covid ini di Batu Banyak, so pagi itu cerah, kita melihat matahari seperti melihat bulan. Ada Pak Saifullah di dalamnya, Pak Dikhairi dan kawan-kawan. Itu begitu kami selfie dengan matahari, indah sekali. Dan malamnya memang sesuai dengan ciri-ciri tadi. Pertanyaannya, Lailatul Qadar itu berapa lama terjadinya Ustaz? Ini permasalahan sampai hari ini. Yang kedua, ini satu hal yang penyakit di masjid kita di Berok. Ketika qomat selesai, puasa pertama itu belum penuh, saf kedua itu sudah diisi oleh beberapa orang. Ketika mereka diajak tunjukkan saf kiri kanan, mereka tidak bergeming. Gimana cara? Saya pernah menjelaskan, kalau saf pertama belum penuh, dia tidak akan mendapatkan pahala jamaah. Saya tidak tahu caranya lagi Ustaz. Kalau emosi itu nggak boleh gitu, tapi bahasanya nggak tahu saya. Kadang-kadang susah, nggak tampil, kadang-kadang yang mau jadi imam pun nggak ada yang lain. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, jazakumullah khairan. Allah SWT katakan malam qadar itu hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar. Jadi memang malam qadar itu semalaman, mulai pada tenggelam matahari maghrib malam tersebut sampai fajar terbit besok harinya. Itulah malam qadar. Hanya saja dalam malam qadar itu ada namanya sa'atul qadar, detik-detik qadar yang kalau orang berdoa di detik tersebut Allah kabulkan. Yang inilah yang anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang pilihan. Orang yang tarawih setiap malam pasti dapat malam qadar. Yang sedekah setiap malam pasti dapat malam qadar. Baca Quran setiap malam dapat malam qadar. Salat maghrib dia tiap malam Ramadan pasti dapat malam qadar. Hanya saja yang mereka dapatkan berbeda satu sama lain. Mungkin ada di antara mereka pas malam qadar salat maghribnya sendiri, yang lain berjamaah. Pas yang lain salat maghribnya di rumah, yang lain di masjid. Pas di antara mereka hanya salat maghrib isya saja, nggak ikut tarawih, yang lain tarawih. Siapa saja yang hidup di malam lebaran, di malam Ramadan, sepanjang Ramadan mengisi dan ibadah pasti dapat malam qadar. Nah, yang mendapatkan yang diberikan keistimewaan untuk mendapatkan saat qadar, detik-detik qadar, yaitu orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang susah, ini yang kadang-kadang dicari-cari orang. Kita cari malam qadar. Dia sebetulnya bukan cari malam qadar, cari saat qadar. Ada juga yang masukkan jari dalam air,
Katanya malam qadar itu air beku. Nah, ada juga yang nyicipin garam setiap waktu, katanya malam qadar itu air laut enggak asin. Ada juga melihat pohon, katanya malam qadar itu pohon sujud. Kenapa mereka berusaha mencarinya? Karena mereka pengen doa waktu itu minta uang, tak dunia. Dan Allah tidak akan berikan kepada orang yang niat minta dunia ketemu dengan sang qadar. Salah satu ulama yang dipertemukan dengan malam qadar adalah yang diceritakan waktu kecil Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala pada saat itu masa kecilnya bangunkan kedua orang tuanya, katakan sama orang tuanya, kenapa rumah kita terang? Malam masa itu kan nggak ada listrik, kenapa rumah kita terang? Dibangunkan mak bapaknya, kenapa rumah kita terang? Mak bapaknya tetap melihat gelap, tapi Imam Nawawi melihat terang. Maka pada saat itu orang tuanya mengetahui inilah sang qadar dan mereka melakukan ibadah pada Allah. Jadi ada yang ada di saat qadar itu, dia beribadah di saat qadar, tapi dia nggak sadar itulah saat qadar, karena tidak diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khair. Jadi malam qadar sampai pagi, sampai terbit fajar, tapi yang dirahasiakan itu adalah saat qadar. Yang kedua, usaha meluruskan shaf seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, perlu ditugaskan petugas untuk meluruskan shaf. Tapi jangan ekstrim pula bahasanya. Sayyidina Umar meluruskan shaf dengan pedang. Enggak ada Sayyidina Umar meluruskan shaf dengan pedang. Baginda Nabi SAW ketika awal-awal meluruskan shaf, beliau berjalan dari pojok ke pojok, menyentuh pundak-pundak kami dan dada-dada kami. Itu awal-awal itu. Kemudian hari berikutnya tetap dengan himbauan-himbauan. Kemudian hari berikutnya dengan ketegasan-ketegasan. Sampai pada satu titik dengan hadis, la tusawunna sufufakum aw la yukhlifannallahu baina qulubikum. Kalian luruskan shaf atau kalian akan pecah belah. Nah, di zaman Sayyidina Umar, beliau tugaskan orang-orang yang meluruskan shaf. Berarti itulah solusinya di tempat kita, karena kehidupannya dekat dengan kehidupan sahabat, bacanya Hayatus Sahabat, maka cara penyelesaiannya juga dengan sistem sahabat. Nah, ditunjuk orang-orang yang bertugas meluruskan shaf. Apakah sahabat di zaman Sayyidina Umar, apakah sahabat di zaman Sayyidina Abu Bakar tidak mengerti dengan himbauan dan himbauan yang daripada kata Nabi? Kenapa sampai Nabi tetap emosi ketika meluruskan shaf? Kadangkala sesuatu yang disampaikan tidak mengerti sesuai apa yang dimaksudkan, maka dengar luruskan shaf. Kata dia, saya dah lurus. Belum, bapak belum lurus. Sudah, belum. Jadi dia sebetulnya sedang menjalankan perintah itu. Mereka menganggap saya sudah menjalankan perintah, tapi dia tidak tahu standarnya dah cukup atau belum. Itu sebabnya ada Arab, orang Arab pedalaman ikut solat dengan Nabi SAW. Mereka dengar dengan bahasa Nabi, paham bahasa Nabi, mau menjalankan perintah Rasul. Enggak ada satu sahabat pun enggak mau menjalankan perintah Rasul. Tapi kenapa terjadi kesalahan? Karena mereka menganggap saya sudah menjalankannya, tapi menurut Nabi belum ikut standar. Nah, itu sebabnya Nabi berjalan. Itu sebabnya Sayyidina Umar melantik petugas meluruskan shaf. Berarti ada harusnya petugas meluruskan shaf. Apakah itu hirasa atau jangan sampai petugasnya juga enggak mengerti hukum shaf. Luruskan Pak, ujung jarinya rata. Nah, ada juga meluruskan shaf ujung jari suruh rata, padahal tumit minta rata. Nah, itulah salah satu solusinya. Musyawarahkan petugas meluruskan shaf, dan mereka yang ditugaskan memang paham apa yang dimaksudkan lurus oleh baginda Nabi SAW. Khair, insyaallah. Maaf kalau ada salah dan janggal. Subhanallah wa bihamdihi,
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.